Nah, sehingga ketika amsilah saya betul-betul ingin mendapatkan barokahnya amsilah. Contoh, mencontoh, dapat contoh, karena Abaya ini kan menjadi contoh, bukan memberi contoh saja, tapi betul-betul sudah menjadi contoh. Nah, sehingga saya memang mencontoh gitu loh. Saya mencontoh, ya skala saya sendiri gitu. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Sebelumnya keliling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman jaga Amsilati podcast kali ini tepat di hari Jumat. Ada momen spesial di mana kita bertiga akhirnya pada ngumpul. Sebenarnya ini Kiai saya agak deg-degan karena ada punggawa podcastnya yang di awal. Baik, teman-teman semua mungkin teman-teman bertanya-tanya di mana kali ini kita bikin podcast, kita bikin yang agak berbeda Kiai. Mohon izin. Yang menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan inspirasi baru dan suasana yang baru. Seperti biasa di kesempatan kali ini sudah ditemani oleh guru kita Kiai Kamal. Beliau adalah koordinator Amsilati untuk Jatim 3. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari tampak aura, insya Allah lebih sehat dari sebelumnya. Alhamdulillah, selalu sehat. Amin. Selalu sehat. Dan juga teman-teman semua, kali ini seperti yang sudah teman-teman saksikan, ada Kang Uwais. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang. Kayaknya habis dari jalan-jalan untuk beberapa lembaga kemarin. Ya, alhamdulillah kemarin dari Lumajang, terus juga ke Jepara juga, terus nanti masih mau ke Malang ini. Akhirnya banyak memfasilitasi banyak lembaga di sana dan kayaknya sudah banyak pertanyaan yang akan ditanyakan sama beliau. Ya, insya Allah ada beberapa pertanyaan nanti yang mau saya sampaikan terkait program Amsilati. Kendala-kendalanya itu kemarin sudah kami tampung, ada beberapa yang siap kami pertanyakan. Tahan dulu Kang, insya Allah. Nanti sabar. Saya berikan waktu seluas-luasnya karena ini memang konsepnya agak santai ya Kiai. Santai saja. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum teman-teman lanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk di subscribe atau dukung channel ini. Kalau mau komen silahkan, terserah dari Kiai kemarin mau komen apa saja bebas. Kalau baik alhamdulillah, kalau pertanyaan insya Allah kita jawab, kalaupun nggak baik ya kita nggak reken ya. Baik, saya langsung berikan waktu untuk Kang Wes mungkin langsung menyampaikan pertanyaan. Mau bertanya kemarin ada beberapa lembaga memang kesulitan menerapkan kitab tatimah. Itu ya, itu disapa dulu teman-teman. Oh iya, astagfirullahaladzim, saya lupa. Mohon maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, tetap setia nonton podcast kita Amsilati Jaga. Oh iya, tonton juga ya podcast kemarin yang testimoni. Kemarin saya ke Lumajang, terus ada beberapa lembaga itu saya ngisi podcast testimoni. Karena kalau testimoni kan sifatnya apa ya, itu kesan dan pesannya selama menerapkan Amsilati. Jadi ya luar biasa itu, macam-macam ya, nano katanya. Tapi alhamdulillah yang kemarin ini semuanya responnya baik ya, gitu, positif semuanya Kiai. Ya mungkin langsung Kiai. Ini biar saya juga nggak beban, soalnya kadang kalau yang terjun di lapangan itu kadang pusing. biar beliau aja yang menjawab. Ini Kiai, pertama pertanyaannya masalah penerapan tatimah Kiai. Karena di beberapa lembaga itu memang bahkan ada yang tidak menerapkan tatimah karena saking kesulitannya. Gimana ini cara penerapan tatimah itu? Mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin langsung bisa dijawab sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman mualimin di seluruh Jawa Timur yang semoga senantiasa diberi kesehatan dan selalu semangat ya dalam
menjalankan amanah perjuangan. Nah, sehingga bisa disampaikan bahwa perjuangan tanpa pengorbanan itu belum dikatakan perjuangan. Sehingga tentunya dalam menjalani aktivitas-aktivitas amanah-amanah pengabdian ini banyak hal yang kita korbankan, baik itu dari waktu, pikiran, bahkan perasaan sekalipun. Nah, sehingga semoga kita semua ya kumpul-kumpul di sini dengan lewat podcast meskipun jarak jauh, ini tidak mengurangi sedikit pun motivasi kita di dalam mengabdi, menyebarkan Amsilati seluas-luasnya. Amin. Oke, saya akan langsung menjawab tentang bagaimana cara penerapan tatimah. Nah, di sini ini yang pernah saya singgung. Mungkin di podcast entah yang kedua apa yang pertama ya, apa yang pertama apa yang kedua, bahwa maskot ya, maskot utama di Amsilati yang tidak ada, yang memang betul-betul wujud penemuan ini adalah tatimah. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa tatimah ini memang banyak yang tidak menggunakan, bahkan apa karena tidak menggunakan mungkin karena tidak tahu cara penerapannya. Nah, penerapan tatimah ini bisa diterapkan ketika sudah menginjak jilid 4. Kalau di kitabnya tatimah 1 itu kan sudah ada tabel-tabelnya. Sudah tabel-tabelnya, tinggal ngikuti tabel. Cuma untuk penerapannya ya memang secara mungkin kalau dibahas di podcast ini tidak efektif. Jadi kemungkinan nanti sudah dirancang kan, kemarin saya sudah merancang bahwa dari tim ini akan menyusun sebuah semacam catatan kecil yang nantinya ini digunakan untuk pelatihan tentang penerapan tatimah. Itu nanti biar dijalankan ketika tim-tim lagi monitoring ya, monitoring atau evaluasi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini apa ya, kita sudah kita bahas di podcast yang secara visual. Nah, nanti insya Allah dengan waktu cepat trik menerapkan tatimah ini akan akan diaplikasikan secara virtual juga. Nah, mungkin nanti ada beberapa tim yang akan ngajar tatimah kepada anak-anak secara detail, bagaimana cara pengaplikasiannya, cara penerapannya, cara prakteknya. Mungkin nanti bisa dibahas di segmen khusus tentang penerapan tatimah. Karena biar nanti ini kalau saya jelaskan di sini sekarang, saya juga ini kebetulan ada kitabnya. Nah, kemungkinan nanti kalau misalkan dibuatkan segmen khusus, jadi semua para muallimin tentunya atau santri-santri Amsilati nanti bisa ikut nyimak menggunakan kitabnya masing-masing. Yang sekiranya kita buat secara visual, pengajarannya bisa disimak secara langsung dengan menggunakan kitab, sehingga nanti lebih efektif. Ya, sementara itu dulu ditunggu saja. Insya Allah secepatnya penggarapan visual pengajaran atau praktek trik penerapan tatimah ini akan segera dirilis nanti, segera diupload di YouTube. Diistimewakan khusus. Mungkin ini ya, jadi sangat ditunggu-tunggu karena seperti Kang Wis tadi sampaikan, kalau udah ada materinya kan, jadi Kang Wis jawabnya enak langsung ditonton ini. Iya, makanya biar karena memang kitab istimewa kata beliau tadi kan istimewa kan. Tatimah itu istimewa, nanti dibuatkan episode yang khusus dan istimewa. Jadi tidak cukup dibahas di podcast ini. Jadi nanti ada segmen khusus memang membahas detail tentang tatimah. Jadi sekiranya nanti pembahasan itu ya santri atau para muallimin ini nyimak, nyocokkan, bisa langsung disimak dengan sesama kitab. Jadi biar langsung bisa praktek sendiri-sendiri. Nah, nanti ketika masih ada kebingungan kan masih ada tim yang lagi monitoring. Tim lagi ini. Nah, ya, harus tim karena emang harus dikorbankan. Karena tadi ya perjuangan itu butuh pengorbanan. Nah, ini saya korbankan. Tapi ini inget podcast yang sebelumnya kayak kan mindsetnya bukan lagi dimanfaatkan, tapi dijadikan bermanfaat. Amin. Ya Allah, bermanfaat. Amin. Tapi ini artinya kalau memang tadi disampaikan bahwa tatimah ini adalah maskotnya Amsilati, di luar tadi yang kemarin disampaikan adalah kaidah ya, kemudian ada khulaso, ada tatimah. Jadi sayang kalau nggak
dimaksimalkan Iya, ya Kiai. karena kalau kaidah kholaso ini kan intisari. Intisari dari amsilati itu sendiri. Ya, jadi intisari itu kan juga rangkuman dari rumus kaidah yang didesain memang tidak sama dengan kitab yang lain desainnya. Iya. Tapi isinya banyak di kitab-kitab lain juga ada. Iya. Tapi kalau tatimah enggak ada. Iya. Mau ditemukan di mana tidak ada. Nah, itu Ah, tatimah itu memang maskot amsilati jadi tatimah. Iya. Tuh Kang Wes enak, nanti insya Allah kita tunggu aja. Jadi Apakah mulai nggak bingung nanti Ya, ngadepinnya betul. nanti. Pokoknya intinya nanti wajib nonton podcast yang istimewa ngebahas tentang amsilati gitu. Tatimah khususnya? Tatimah Ini ya. nanti kalau di videonya itu masih tidak paham ya itu tanggung jawab sampean. Nah, Tim jadi lagi, manfaat guys. jelaskan. Baik Kang Wes, Kiai saya mohon izin. Iya. Mungkin sebelum ke pertanyaannya Kang Wes selanjutnya, karena kayaknya saya lihat banyak banget itu. Oh, Kiai. gitu ya. Enggak sedikit aja, kebanyakan. Saya izin masuk ke Monggo. ini kayak ada mungkin titipan pertanyaan. Kan banyak lembaga yang mungkin sedang merencanakan wisuda Heeh. atau mungkin dalam waktu dekat ini Kiai. Iya, Jadi iya. mungkin mereka semua atau di lembaga-lembaga ini sedang bertanya-tanya apakah masih mungkin menghadirkan Abah Yai ke Jepara. Hmm. Kalau memang mungkin, bagaimana prosedurnya? Mungkin dari Kiai. Itu niat yang pertama, niat dari semua lembaga tentunya ingin dirawuh musonef. Gitu, Kiai. Kalau masalah prosedur tidak ada prosedur khusus, yang penting sowan. Mau sowan sendiri monggo, mau disowankan tim misalkan izin atau titip ke tim biar tim yang berangkat untuk menyowankan dan menyampaikan tentang adanya undangan, perihal undangan untuk mewisuda di lembaga tertentu di mana saja, gitu. Itu masalah prosedurnya. Nah, nanti berkaitan dengan Abah Yai mengiyakan rawuh atau tidak, ya itu nanti kita sama-sama tidak tahu. Tapi yang jelas ketika sepengalaman saya menyampaikan dari undangan di berbagai lembaga itu memang nggih Kang, insyaallah dijadwal semuanya dijadwal oleh Abah Yai. Malah Abah Yai itu tidak punya ajudan khusus untuk jadwal, dijadwal sendiri. Dijadwal Jadwal beliau luar ini, biasa. jadwal Luar apa biasa, luar padat. biasa dijadwal semua. Nah, cuma masalah kebetulan di hari H, nah itu nanti pemenang beliau, apakah misalkan nanti waktu beliau ini mau bisa nututi rawuh atau mungkin ada halangan tertentu, nah itu nanti yang kita tidak paham. Cuma beberapa tahun belakangan ini untuk di Jawa Timur saya memaklumi, artinya di daerah-daerah Abah Yai ini kan bukan punyanya orang Jawa Timur saja ya. Karena amsilati ini sekarang sudah meluas se-Nusantara. Lebih-lebih teman-teman kita semua yang ada di luar Jawa maupun di Jawa Barat ya, di Jawa Tengah. Ini beberapa tahun belakangan ini juga sudah mulai eksis mau wisuda. Nah, mungkin di Jawa Timur itu kan sejak tahun enggak enak. Iya. Udah lama soalnya jauh. Sudah lama di Jawa Sudah Timur. lama. Sehingga kadang beberapa tempat memang pernah matur gini, apa menyampaikan cukup jenengan mawon Kang. Seperti saya sendiri padahal sangat pengen sekali bisa terus mendampingi beliau Abah Yai mewisuda di berbagai tempat di Jawa Timur. Tapi nggih melihat waktu terus perjalanan Abah di ngisi acara seminar wisuda itu kan sudah puluhan tahun ya, lebih-lebih di Jawa Timur. Nah, sehingga cuma tetap ketika kita itu punya niat ingin mewisuda, niatkan yang pertama adalah ngerawuhkan Abah Yai. Meskipun nanti Abah diaturi ya, diundang, ketika waktu beliau bisa menyempatkan rawuh, ya ini luar biasa. Alhamdulillah. Tapi ketika ada halangan, ruhnya insya Allah tetap hadir. Insyaallah. Yang tadi dari niat, kalau niatnya kita itu menghadirkan, ya hadir. Nah, niatnya kita hadirkan pasti hadir. Jadi mohon izin Kiai. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya teman-teman semua, jadi kalau pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin, yang pasti mungkin ya Kiai. Dibuat mungkin. Buat mungkin. Tetapi bagaimana nanti beliau Dibuat waktunya. mungkin. Ya paling tidak kan niat tadi. Betul. Karena niat itu ketika sudah terucap atau terniatkan, ini tidak
meskipun merubah keadaan tapi tidak merubah isi tujuan, dari tujuan. harapan. Terima kasih Kiai, akhirnya terjawab juga teman-teman. Oke, boleh kapan saja tetap matur. Nanti Terima bisa sowan langsung ke Jepara secara pribadi dari lembaga, atau bisa ya ini bisa Lewat. mungkin lewat saya. Saya kan juga kebetulan masih agak sering ke Jepara lah. Nah, nanti saya bisa menyampaikan, bisa undangan, bisa juga lewat tim ketika wah misalkan di daerah Probolinggo sana mau matur ke Abah Yai sendiri waktunya tidak sempat. Oh tak titip ke Korwil, Gemondowoso juga jauh. Nah, Banyak anak-anak di Probolinggo yang siap termasuk menjadi ya termasuk Wah, beliau. siap. boleh. Siap. Pokoknya yang sering saya sampaikan sudah, jangan ruwet, Jangan ruwet. Itu teman-teman kuncinya. Jadi jangan ruwet. Pokoknya ngambil seenaknya sudah. Baik. Yang penting mengenakkan dirinya. Itu Baik, sudah. Kiai. Simpel Terima kasih. saja. Siap Kiai. Ini juga saya mau nyambung ya, ini ada Apa? pertanyaan juga ya terkait masalah gitu. Kalau misalkan ada lembaga baru kayak gitu, mau menerapkan Amsilati, apakah ada izin khususnya atau hanya lebih baik saja kayak matur ke jenengan kayak gitu? Kalau Enggak. Kalau matur atau saya tahu itu Oke. kan, seandainya ada apa-apa saya itu bisa ikut andil gitu. Oke. Tapi kalau seandainya saya tidak tahu, kemudian mau nerapkan, boleh wong mau nerapkan. Oke. Amsilati udah miliknya Siapa banyak saja. orang. siapa saja, banyak orang. Jadi ketika mau menerapkan gini itu jalan, sempatnya jalan sudah. Nah, kalau semangatnya lebih duluan mau menerapkan ya terapkan dulu. Izinnya belakangan. Seandainya tidak mau izin ya tidak apa-apa, bukan punya saya. Akan tetapi ketika ada permasalahan ini itu saya kan jadi tidak tahu. Artinya tanggung jawab saya kan juga ingin gitu loh. Ingin betul-betul menggunakan manfaat dari tanggung jawab sebagai Korwil ini sebisa mungkin pada siapa saja. Soalnya mohon maaf ya, Nah, kemarin ketika data ini masuk ke tim, Oke. terdata di Korwil, kan setiap bulan udah biasa. Oke. Anak-anak kumpul, saya tanya, ada masalah apa enggak, ada yang sesuatu yang mau disampaikan apa tidak. Kita kan tiap bulan mesti kumpul dalam setiap bulan satu Oke. kali kita ngobrol di sini tentang bagaimana evaluasi selama 1 bulan ini ada apa, itu kan mesti saya bahas. Ketika nanti lembaga ini tidak masuk kategori kan saya tidak tahu ada masalah apa tidak. Betul. Sehingga untuk mencari solusi atau paling tidak kalau tidak jadi apa ya obat, jadi apa nutrisi. kemarin? Jadi nutrisi kan Nutrisi, ya. itu yang penting. Oke. Izin tidak izin itu bukan hak saya untuk Oke. mengharuskan izin ke saya, tidak. Kemarin soalnya saya menyampaikan gini, Ah. ya, saya juga takut salah juga. Ya, gimana? Kan jadi ketika ada lembaga baru bertanya ini harus ke Kiai Kamal, enggak Ustadz. Kalau saran ini sebenarnya nggak wajib, cuman saran saya itu ke matur ke beliau dulu kayak gitu, biar Nggak, beliau nggak juga tahu. langsung. saran aja. Besok-besok Saran kalau baik, ada gitu. besok-besok kalau Ayo. kalau ada lagi Disaran. gimana saya mau menerapkan Amsilati, izin dulu, enggak langsung gitu saja. Nggak, mohon maaf Kiai, itu sudah terlaksana, maksudnya. Nah ketika dalam ada 1 pertanyaan, bulan, gitu. ketika ada pertanyaan harus izin apa tidak, lah itu baru dikasih solusi. Tapi kalau misalkan tidak ada pertanyaan izin, masalah bab izin, pengen menerapkan Amsilati, sudah Oh, terapkan, langsung dorong. Mm-mm. Saya siap membantu, saya siap memberi solusi, Nah, saya siap siap, melayani, begitu. siap. Baik, Kiai, mungkin ada Kang Wes banyak pertanyaan yang sudah dicatat, itu mungkin mau dilanjutkan ke pertanyaannya. Oh iya, Atau sampai kalau lupa. tidak- Ya, kalau tidak ya gantian saja. Iya. Biar Sampai ini dulu mungkin. biar ini enggak bisa agak mikir sedikit. Jadi Dan gitu. agak loading. Kayak gitu, banyak Bukan pikiran. kayaknya banyak pikiran, habis dari lembaga-lembaga jadi tertampung Iya. semua kayak. Malah kadang, aduh, apa aja ya Ngeblank. lupa. Ini biar nyimak dulu aja. Siap. Nanti Tapi nggak jenengan apa-apa, dulu, nanti dipelajari. ada. Oke, Nanti oke. ada. Nyantai dulu. Biar ini. Kiai, enak. sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, seperti biasa ini Biar jadi- saya gini, ibarat orang itu enggak kesini terus. Sampai Nah. nanti tak cuekin. Nah. Tapi kalau yang tanya gantian jadi Soalnya saya timnya loh. Oh, siap. Kiai, seperti jangan biasa. ngaku-ngaku kamu. Seperti biasa Kiai, Oke. kita ditemani di siang Oh, hari ini Amsilati Amsilati Water, ya. Jadi teman-teman yang Jadi solusi tepat solusi tetap untuk keluarga sehat. Keluarga keluarga sehat. sehat. Karena manfaatnya banyak teman-teman. Jadi
mengandung air doa tentunya, membantu melancarkan metabolisme, Metabolisme. mendetoks racun dan banyak lagi yang Iya. lain. Insya Allah Kiai barokah. Barokah. Saya nyambung ke pertanyaan berikutnya Kiai. Nggih. Di kitab Amsilati itu Kiai, Mm-mm. dan beberapa kali saya dapat dari Ustadz waktu belajar Amsilati dulu, para guru itu kadangkala menyelipkan sisipan-sisipan yang sifatnya mungkin bisa dibilang ketasawufan ya Kiai. Mm. Nah itu bagaimana Kiai? Apakah memang ini sengaja dikemas oleh Kiai untuk membekali para santri atau seperti apa jelasnya? Monggo Kiai. Kalau kita melihat dari cikal bakal atau asal usul Amsilati, Amsilati ini kan tercipta atau muncul dari hasil tawajuh. Ya, kalau dalam beberapa cerita yang sudah dikemas, memang asal usul munculnya Amsilati ini kan dari tirakatnya apa? Jadi bukan Dalam sembarangan tingkat Kiai. toreko. Kalau bahas toreko itu kan pasti ada nilai-nilai tasawuf di situ. Sehingga kalau saya sendiri mengamati Amsilati ini kalau diberi makna itu kan beberapa contoh. Tapi kalau mau dikilas balik sesuai dengan bahasa tasawuf tadi, harapan mungkin dari Amsilati ini kan beberapa contoh, sehingga orang-orang yang belajar Amsilati ilmunya, manfaatnya ini juga sekiranya harus bisa menjadi contoh. Contoh untuk siapa? Contoh untuk masyarakat secara luas, contoh untuk dunia pendidikan secara luas. Jadi Amsilati ini maknanya beberapa contoh. Jadi kita ini yang menjadi santrinya Abah Yai Taufik ini harus bersyukur. Di samping bersyukur, ya kita harus bisa mengkaji secara tasawufnya untuk kita terapkan dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita itu bisa menjadi amsilah juga. Contoh tadi. Bagaimana kita bisa menjadi Amsilati juga. Kalau diri kita ini Amsilati, ya berarti kita ini semangat perjuangan kita, semangat pengabdian kita, ini yang sekiranya jadi Amsilati. Masya Allah. Artinya jadi Amsilati itu bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Nah ini kalau kita itu sudah betul-betul kita maknai tadi bahwa Amsilati itu secara di kitabnya beberapa contoh, isinya itu kan contoh-contoh Al-Quran. Tapi kalau kita pelajari betul secara nilai tasawufnya dan kita masukkan dalam diri kita ya tadi, oh saya ini ngaji Amsilati. Amsilati ini kan contoh. Nah, sesuai dengan Kanjeng Nabi. Bahwa Kanjeng Nabi ini adalah suri tauladan kan. Suri tauladan untuk menjadi contoh. Nah sehingga Amsilati itu mungkin itu perwujudan secara kehidupan sosial. Bagaimana kita itu bisa juga tidak hanya tidak hanya menjadi tidak hanya memberi contoh, tapi juga menjadi contoh. Karena memberi contoh itu kadang kan yang namanya memberi. Nah, kalau sesuatu yang diberikan pasti dia tidak punya, sudah diberikan kan habis. Ya. Nah, tapi kalau kita menjadi contoh tanpa memberi pun orang akan meniru. Ya. Nah, bedanya ya memberi dan dalam sekali ya. Nah tadi ini pertanyaannya tasawuf. Nah, saya juga agak gimana. Nah sehingga ada nilai-nilai yang memang dalam Amsilati itu sendiri yang menjadi moto besar. Itu sampai di seluruh kitabnya Abah Yai di Amsilati itu di cover, halaman cover itu kan ditulis bil jarri wa tanwini wa nidawa'al wa musnadin lil ismi tamyizun. Nah itu maknanya insya Allah teman-teman sudah tahu semua. Cuma pengaplikasian amsilahnya di mana? Ya itu kemudian yang menjadi pertanyaan besar. Kalau pemahaman insya Allah semuanya sudah paham. Terus pengaplikasian pemahaman itu di mana? Ya paling tidak amsilah secara dohir insya Allah di Mambaul Falah ya. Sampai entah menyadari apa tidak. Di gerbang utama pondok ya. Itu kalau mau masuk ke gerbang itu ada
inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama al-ayah. Itu artinya apa? Itu memang filosofi Pondok Mambaul Falah secara secara pribadi saya ya. Karena di desain Jawa gitu, di situ ada gerbang, bahasanya gapura. Gapura itu kalau dari bahasa Arab kan ghafuro, dari kata ghafuro. Jadi orang yang masuk gerbang di situ kok baca inna fatahna laka fataham mubina sampai akhir masuk, ya semoga aja dosa-dosanya yang masuk gerbang itu di ghafuro, diampuni. Amin. Tiap hari masuk gerbang saya. Tapi enggak pernah. Kemudian di dalam itu kan santri. Ya. Santri belajar ngaji, semuanya ilmu agama digembleng di dalam di sana. Pulang-pulang, ada di sisi gerbang yang dari dalam yang mau keluar tertulis bil jarri wa tanwini wan nitawal wa musnadin lil ismi tamizan. Ini mengingatkan agar santri sebelum pulang mereka itu membaca itu. Ketika keluar, apa yang menjadi prinsip mereka di masyarakat nanti, ya tetap bil jarri wa tanwini wan nitawal. Bil jarri katanya harus tunduk dan tawadu. Watan wini harus punya niat yang kuat dalam berjuang. Wanita tetap berzikir. Wa'al tetap berpikir. Wa musnatin lil ismi tamyizun hasal, ini beramal nyata. Salah satu di antara amal nyata ini kan ada bentuk fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il ini orang yang bekerja. Sehingga amsilah yang saya ikuti ya saya ini fa'il. Kang. Karena saya manut. Ini kan bahas amsilah ya. Betul ya. Bahas amsilah. Ini saya malah jadi curhat ini. Jadi cerita. Ya enggak apa-apa, Kak. Ini untuk memahamkan kandungan tasawuf yang ada di dalam amsilah itu. Jadi menarik. Saya memaknai dari musnadin atau amal nyata. Karena amsilati itu sudah jadikan contoh, saya harus bisa mencontoh perjuangannya Abayai, mencontoh dan sebagainya. Ya semampu saya daripada tidak. Kan begitu. Nah, sehingga perjalanan Pondok Mambaul Falah ini dulu bukan dari nol. Dari min nol. Kalau dari nol itu kan masih ada nolnya. Dari min nol, dari nggak ada. Dari nggak ada sama sekali. Nah, kenapa? Karena bisa dibilang saya ini dulu di Jepara ini kan hanya abdi dalam, bukan asatid, bukan ustadz, bukan pengurus ya. Nah sehingga ketika amsilah saya betul-betul ingin mendapatkan barokahnya amsilah, mencontoh, dapat contoh, karena Abaya ini kan menjadi contoh, bukan memberi contoh saja, tapi betul-betul sudah menjadi contoh. Nah, sehingga saya memang mencontoh gitu loh. Saya mencontoh. Ya skala saya sendiri gitu. Mencontoh. Nah, akhirnya lambat laun selama 9 tahun Mambaul Falah berdiri ini saya jadikan bentuk pemahaman bahwa wa musnadin lil ismi tamyizun hasul tadi, bahwa fa'il. Makanya di dalam beberapa kitab yang disebutkan di situ kan ada seperti inna wa huwa Tuhan kan, itu ada pembahasannya ya. Inna itu alifnya amaroh, nunnya ini nafsu. Ini mempengaruhi mubtada. Bahasanya mubtada itu bisa dibilang kiai, hukumnya rofa, mempunyai derajat yang tinggi. Setelah itu ada khobar ini anaknya kiai kan begitu. Hukumnya juga rofa itu derajat yang tinggi, rofun. Nah, tapi ketika kemasukan inna amaroh sama nafsu, mubtadanya jadi berubah jadi nasab. Kenapa? Karena meskipun mempunyai derajat yang tinggi, ketika sudah kemasukan amarah sama nafsu sudah tidak rofa lagi. Sehingga makanya inna wa akhwatuha itu menasabkan mubtada. Tapi ketika inna itu kemasukan mim yang pada maknanya mim itu adalah ilmu, maka batal amalnya. Amarah sama nafsu kalau sudah kemasukan ilmu ini hilang. Jadi innama ya kayak. Jadi innama. Amalnya batal. Dasarnya kan. Di samping itu
di samping mubtada khobar yang mempunyai hukum rofa, fa'il itu juga mempunyai hukum Rofa. Jadi orang yang mempunyai kerja keras, kerja cerdas, tidak cukup juga kerja tangkas dalam perjuangan. Nah, ini menjadi seorang fa'il. Yang mana fa'il itu bukan keturunannya mubtada, bukan keturunan, tapi dari bentuk fi'il, dari orang yang kerja keras, kerja cerdas dan kerja tangkas. Maka pada suatu titik pasti akan menemukan hukum rofa, mempunyai derajat. Nah, ini adalah amsilah. Ya. Jadi kalau kita mau memanai amsilati, ya amsilah ini adalah contoh. Kalau kita megang kitabnya, ya contoh beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dibahas nahwu dan sorof. Ya. Tapi kalau kita amsilah terapkan pada diri kita, ya tadi setidaknya kita itu meskipun belum bisa menjadi contoh, paling tidak bisa memberi contoh. Aduh, terima kasih banyak ya. Mohon maaf ini karena di alam, jadi mungkin ada suara alam ya. Suara alam. Memang suara alam. Ini suara goib, Suara goib dari alam Murni. ya. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Insyaallah. Karena ini di ruang terbuka, jadi alam itu miliknya orang banyak. Siapa saja boleh. Sama Siapa seperti saja. amsilati miliknya orang banyak. Kang, baik. Terima kasih Kiai. Hitung-hitung iklan. Hitung iklan. Gimana Kiai? Ya, iklan. Ya, iklan ini Oh, suara ini. iya baik. baru nyata. Ayo diminum dulu. Sampean puasa ya. Nggih, puasa. Alhamdulillah tim amsilat itu puasa-puasa. Insyaallah. Sambil lalu nirakati perjuangannya. Amin ya Allah. Baik, Doanya kan Samsul doanya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak nih. Alhamdulillah kita sudah banyak insight. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Kiai dari Kang Mas. Monggo. Silakan. Ini yang insya Allah kayaknya dari beberapa pertanyaan ini yang sudah saya saring ya Kiai. Ini tinggal satu lagi. Ini yang banyak juga kendala. Maksudnya satu pertanyaan ini dialami beberapa lembaga gitu. Oh, ya. Ini ada beberapa lembaga itu menerapkan amsilati, cuman hanya jamnya itu bisanya cuma 1 kali sehari kayak gitu. Jadi Dan tidak banyak ya. tidak banyak, cuma sehari sekali kayak gitu. Ini Itu seperti pengalaman gimana? saya ya, 1 jam sehari. Oh, iya, gitu. pengalaman juga. Ini kan banyak berarti kan ya. Iya. Oke, Semoga ya. itu berarti gimana caranya? Kebanyakan itu 1 jam 1 hari itu. Banyak. Gimana kita ngajarin? Iya, itu bingung 1 hari hanya 1 1 jam. jam. Itu lebih dari cukup. Coba bayangkan program yang pesantren 1 hari itu. Yang setiap minggu sekali. Seminggu 1 minggu sekali. sekali itu malahan. Itu paling maksimal waktu efektif yang dipakai hanya 2-3 jam dalam 1 hari. Seminggu sekali 3 jam. Nyatanya selesai. Beres. Sesuai standar kompetensi. Tidak nyampe 1 tahun, 9 bulan sudah memenuhi standar kompetensi. Baca kitab Safinah Kosongan sesuai dengan standar Korwil. Hanya 1 minggu 1 kali, malah 3 jam. Ini 1 hari 1 jam. Wah, itu lebih dari cukup. Kalau masalah jam itu udah ada ini. Bagi saya belum jadi masalah itu. Oke. Nah, ini masalahnya kok bisa 1 jam kok udah efektif. Itu Ini maksud jadi saya itu mana? kayak kok bisa efektif itu. Nah, iya, makanya di situ. Kalau masalah jam, Oke. 1 jam sekali. Ini sebenarnya lebih dari cukup. Nggih. Ketika ya cuma tadi mungkin di metode penyampaiannya yang berbeda. Karena kan rata-rata sekarang ini kan ngajar dan setoran itu dicampur. Sehingga tidak ketemu, tidak sinkron. Seandainya dibagi, misalkan 1 hari 1 jam, selama 1 minggu diambil yang 4 hari pertama setoran roh hafalan terus, nanti 3 hari belakangan materi. Mungkin agak sinkron. Karena rata-rata yang dianggap tidak sinkron kan anak belum hafal, materi sudah lewat. Padahal sebisa mungkin target di Amsilati itu antara materi dan hafalan sebisa mungkin lebih banyak hafalannya. Atau minimal beriringan ya. Beriringan. Tapi lebih baik harus cepat. Ya harus lebih didahulukan. Kalau metode yang terus terang ini ya, yang mungkin bisa diterapkan. Selama saya keliling
saya ngajar dari dulu dan lain sebagainya, menemukan titik yang efektif, ya insya Allah yang sekarang ini diterapkan di Mambaul Falah. Di Mambaul Falah ini santri baru masuk itu tidak ada materi, hanya dikasih kaidah sama khulasoh, selesaikan secepat mungkin. Sak lambat-lambatnya 1 hari hafal 3 bait. Sak lambat-lambatnya itu minimal. Jadi mohon izin ya, nggak ada materi dulu ya. Tidak ada materi. Nggak ada. Oh. Ini ya, kaidah sama khulasoh. Khulasoh itu kalau di khulasoh ya, itu jumlahnya 184 bait keseluruhan. Itu kalau santri sehari bisa hafal 3 bait. Berarti 184 dibagi 3, 61 hari itu 2 bulan. 2 bulan. Iya. Itu selesai hafalan kaidah sama khulasoh. Nah, padahal kadang anak-anak itu ada yang sehari bisa hafal 5, ada hafal 7. Dari satu kaca itu kadang ada. Makanya di sini kalau bulan Ramadan itu hanya 25 hari malah. 25 hari itu dari tidak tahu apa-apa atau belum menguasai amsilati ya. Itu kaidahnya apal, khulasohnya apal, materinya selesai, safinah itu dari awal sampai akhir kosongan 25 hari. Tapi ditarget karena kilatan harus cepat, hanya 25 hari. 1 hari minimal 15 bait. Naik lagi level. Naik Itu level. salah satu opsi yang bisa dilakukan ya. Nah, opsi. Jadi kalau misalkan intinya gini, kalau pengen efektif ya amsilati dan lebih cepat, poin yang paling penting itu harus diberikan dulu. Nah, poin yang paling penting kan kaidah sama khulasoh. Itu sudah. Kalau kaidah khulasoh itu masuk dalam pikirannya santri ya, hatinya santri lebih-lebih. Nah, ini nanti materi gampang masuk. Materi gampang sekali. Makanya ini konsepnya namanya al-hifdzu qoblal fahm ya. Ini metode belajarnya Imam Nawawi. Al-hifdzu qoblal fahm ini. Dan sangat-sangat efektif. Makanya di sini kalau di Mambaul Falah itu 2 bulan kaidah khulasoh itu sudah insya Allah luar kepala. Karena apa? Karena untuk melancarkan hafalan rumus kaidah dan khulasoh ini ada takroran. Di samping takroran ada saya membuat program namanya itu mendadak kaidah. Gimana tuh, Kiai? Mendadak kaidah, kaget juga. Bentar, Kiai, mau dibahas sekarang atau ditunggu podcast berikutnya? Kalau mendadak kaidah Sekarang. dibahas sekarang enggak apa-apa, cuma tetap prakteknya nanti ada segmen khusus. Baik. Kaidah istimewa. Jadi Karena mendadak. sama saja sebenarnya. Cuma kemasannya menjadi beda. Biasanya kan kita tanya ke satu anak satu pertanyaan rumus kaidah dan khulasoh secara tuntas. Ini tidak. Satu pertanyaan kaidah khulasoh itu ditanya ke beberapa anak. Nah, sehingga ketika kita tanya ke sini, yang situ kan tidak siap. Kita lempar langsung. Jadi pola kecepatan dalam menangkap sebuah pertanyaan itu seperti apa? Nah, jadi yang apa ya, agak-agak gitu bisa menjadi ikut cerdas juga. Jadi kalau di mendadak kaidah ini tidak butuh jawaban benar. Yang penting tangkas. Jawaban cepat. Nah, ketika kita sudah responsif, jawabannya cepat, tanggap, nanti kalau sudah terbiasa menjadi benar. Kan rata-rata ini untuk menghilangkan gini kalau ditanya loading gitu ya. Kalau kayak gini senam jantung. Ini namanya mendadak kaidah. Dan itu sangat efektif sekali untuk apa ya, mengontrol hafalan rumus kaidahnya anak-anak. Anak-anak menjadi termotivasi, menjadi semangat, menjadi sigap ya, Kiai. menjadi sigap. Yang asalnya lok-lok bahasa Maduranya ya. Itu menjadi gini. Jadi tangkas. Ini bisa dicoba ya, nanti biar dibuatkan segmen khusus mendadak kaidah itu seperti apa, biar direkam secara khusus, biar diupload juga. Baik. Mendadak. Ya. Sebenarnya kalau mau dipertanyakan semua pertanyaan Kang Uwais atau pertanyaan saya juga masih banyak. Banyak. Oh ya, Tapi ya banyak. kita buat segmen berikutnya. Insya Allah. saja. Baik, Kiai. Terima kasih banyak atas waktunya dari Kiai. Sudah banyak sekali. Mungkin juga Kiai tadi saya sempat terbesit dalam pikiran saya. Oh, jadi ini yang menjadikan tagline atau Yayasan Amsilati itu berzikir
berpikir dan beramalnya. Iya. Sudah disampaikan tadi sama Iya. kita. Nah, makanya itu menjadi moto Moto di podcast Amsilati Jaga ini. Insya Allah. Mungkin mau ditutup? Insya Allah ya. Nah, kalau mau ditutup karena mungkin ini jamnya sudah Kayaknya sudah lebih dari sudah 30 menit. cukup ya, bisa kita lanjutkan di Podcast segmen berikutnya. Ya, mari kita tutup dengan tadi tasawufnya Amsilati yang Ya. perlu kita ambil contohnya menjadi amsilah untuk kita, yaitu ayo bareng-bareng 1 2 3 salam Amsilati. berpikir, berpikir, dan beramal beramal nyata. nyata. Baik, terima kasih teman-teman dari saya atas kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf. Mungkin dari Kiai ada penutup. Oke, monggo bersama-sama kita Oke, tutup kita tutup bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Kang, lanjut lagi jalan lembaga. Siap.